Baik, salam jumpa pemirsa, apa kabar? Kembali saya temani Anda di obrolan pagi pemirsa, dan bersama saya David Plaikol. Juga buat Anda pemirsa, selamat pagi, selamat menjalankan tugas tanggung jawab di hari yang baru. Jangan lupa untuk sarapan pagi pemirsa, dan tetap tersenyum. Hati-hati di jalan dengan menggunakan kendaraan, apalagi di jam-jam seperti saat sekarang ini juga, beberapa ruas jalan ini lagi pada macet juga ya. Oke. Baik, untuk Anda pemirsa, di kesempatan pagi ini kita akan berbicara tentang nyaman berkoperasi, dan bersama dengan Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sudah hadir di studio Ketua Bidang Kelembagaan dan Pengawasan pada Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, Kak, ini kalau nanti salah tolong di ralat lagi ya. Kepala bidang. Ya, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Bapak Ahmad Abbas sudah hadir kembali di studio. Salam jumpa, Pak Ahmad, apa kabar? Baik-baik, Bang. Selamat pagi. Baik-baik, selamat pagi. Ya, semangat pagi. Ini kembali kita berjumpa lagi di AFB TV Kupang, dan tentunya ini informasi yang baik untuk kita semua pemirsa yang sementara menyaksikan obrolan pagi berkaitan dengan nyaman berkoperasi. Bagaimana juga sebagai calon nasabah koperasi itu sendiri juga untuk bagaimana melihat sehat tidak koperasi ini, dan kayaknya jangan cepat percaya dulu nih dengan koperasi yang artinya ini belum jelas bibit-bebet dan bobotnya. Nah, lebih jelas lagi pemirsa, kita akan berbicara, saya ke Pak Ahmad Abbas ini tentang pergerakan koperasi di Nusa Tenggara Timur sendiri. Sejauh ini pantauan dari Dinas Koperasi sendiri seperti apa? Pemirsa AFB yang TV yang saya hormati, selamat pagi semua. Selamat pagi. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat dan melaksanakan kegiatan di pagi hari ini. Betul sekali, sebelum kita melihat koperasi secara keseluruhan di Nusa Tenggara Timur, kita harus melihat bahwa landasan daripada koperasi yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 33. Begitu pula dua adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Sehingga di situ dikatakan bahwa definisi daripada koperasi itu adalah dia sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang dan badan hukum koperasi yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasas atas asas kekeluargaan. Dari definisi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa koperasi ini dia sebagai badan usaha, dia berorientasi kepada keuntungan. Tetapi pelayanan yang paling utama kan kepada mana? Kepada anggota. Yang kedua, kita lihat dari definisi ini adalah koperasi adalah kumpulan daripada orang-orang dan badan hukum. Sehingga koperasi ini bukan kumpulan daripada modal. Nah, jadi modal itu dihimpun daripada anggota itu sendiri. Dan yang berikut, koperasi melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip daripada koperasi itu sendiri. Dan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berarti dia tumbuh dan berkembang dari bawah, dari, oleh, dan untuk anggota. Sehingga dalam pelayanan itu, koperasi ini hanya ditujukan kepada anggota. Sehingga dalam perkembangan kita punya koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan saat ini adalah jumlah koperasi 4.185 unit. Dari jumlah koperasi ini, ada koperasi yang aktif adalah 3.822 unit. Dan 363 koperasi yang tidak aktif. Dari koperasi yang tidak aktif ini, kita lakukan pembinaan. Kita lakukan pembinaan agar supaya dia bisa aktif. Aktif sehingga dia bisa menjalankan kegiatan usahanya. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha daripada koperasi ini, kadang-kadang banyak masalah yang di masyarakat. Kadang-kala investasi bodong yang berkedok koperasi yang memberikan pelayanan kepada anggota. Kita lihat dulu, apakah dia betul-betul koperasi dia berbadan hukum atau tidak.
Kalau badan hukum itu harus dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi. Harus kita lihat. Kalau seandainya koperasi yang tidak berbadan hukum, itu bukan namanya koperasi. Dan yang baik koperasi itu memberikan pelayanan hanya dua, kepada anggota dan kepada calon anggota. Oke. Baik, menarik sekali Pak Ahmad Abbas, dan juga kembali saya sapa untuk Anda pemirsa. Ini kita berbicara bagaimana untuk kita nyaman berkoperasi bersama dengan Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ahmad Abbas. Dan juga buat Anda juga, saya juga mau menyapa yang lagi nonton live streaming juga, selamat pagi dan semangat untuk menjalani aktivitas pagi Anda. Apalagi buat Anda yang sementara ini mungkin punya perencanaan untuk mau ke koperasi ya, mau menjadi nasabah. Nah, ini informasi yang sangat baik sekali. Dan kembali Pak Ahmad Abbas, ini tentang pergerakan koperasi di Nusa Tenggara Timur ini yang sehat ini lebih banyak dari yang sakit. Nah, dalam tanda kutip ya Pak Ahmad Abbas, ini tentunya juga bagaimana nyaman, aman dan juga terkendali, efektif dan juga efisien dari koperasi itu sendiri. Ini juga imbasnya ke masyarakat juga yang mau bergabung nih. Seperti apa Pak Ahmad? Kalau seandainya kita mau menyaman atau kita mau masuk menjadi anggota koperasi, kita lihat dulu koperasi ini apa koperasi baik atau tidak, tidak atau legalitasnya ada atau tidak. Legalitas ini kan seperti saya katakan tadi dikeluarkan oleh pemerintah. Dan yang berikut adalah kepercayaan yang mengelolanya itu penting. Mengelola itu koperasi itu yang orang baik atau tidak. Nah, dan begitu kalau seandainya koperasi ini sudah baik, ada legalitas, kepercayaan daripada pengurus, mengelola koperasinya baik, berarti dengan sendirinya masyarakat juga tertarik masuk menjadi anggota koperasi. Oke, nah ini kita berbicara yang sakit ya, dalam tanda kutip koperasi yang sakit ini di Nusa Tenggara Timur. Ini persoalannya apa? Seperti yang tadi disampaikan atau bagaimana nih? Iya, ya kalau persoalan koperasi yang sakit. Artinya ini dalam pengawasan ya, dinas terkait. Koperasi yang tidak aktif itu yang pertama ada pengelolaan, pengelolaan manajemen. Ya, begitu pula mungkin sumber daya manusianya dari pengurus, pengawas daripada anggota itu sendiri. Tapi koperasi yang tidak aktif ini bagaimana kita melakukan revitalisasi kembali sehingga dia bisa menjadi koperasi yang aktif, sehingga dia bisa memberikan pelayanan kepada anggota. Oke. Baik. Nah, ini untuk apakah punya target tersendiri dari Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Timur sendiri terhadap perkembangan koperasi itu dari tahun ke tahun, atau seperti apa? Apalagi Nusa Tenggara Timur terkenal dengan provinsi koperasi. Ya, Pak Ahmad Abbas. Betul sekali. Jadi pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Koperasi mempunyai target. Target tahun 2019 kemarin itu kita minta harus koperasi aktif mencapai 91,30%. Nah, sekarang ini kita lihat daripada jumlah koperasi dan koperasi aktif, berarti kita sudah mencapai 91,32%. Tapi di sana sini juga masih ada koperasi yang tidak aktif. Nah, jadi koperasi yang tidak aktif itu bagaimana caranya kita untuk mengaktifkan dia kembali, kita melakukan pendidikan dan pelatihan kepada pengurus, pengawas, sehingga dia bisa menjadi koperasi yang aktif. Oke, ini menarik sekali. Ini sudah masuk ke bagaimana pembinaan kepada koperasi yang dalam tanda kutip sakit. Nah, ini untuk intensitas juga nih untuk koperasi-koperasi yang sakit ini seperti apa dari Dinas Koperasi sendiri? Kalau koperasi yang sakit itu seperti kita koperasi kan kita urus kelembagaan, usaha dan keuangan. Ya, sebenarnya kalau kita dari Dinas Koperasi tidak menggolongkan koperasi sakit, koperasi tidak aktif. Nah, koperasi tidak aktif, berarti dari pengurus manajemen tidak melaksanakan kegiatan, begitu. Sehingga jadinya koperasi yang tidak aktif di bidang kelembagaan, di bidang usaha maupun di bidang keuangan. Tapi kita punya program, kita harus melaksanakan pembinaan terhadap koperasi yang tidak aktif tadi menjadi koperasi yang
aktif gitu. Oke. Ya. Baik, apakah ini koperasi yang tidak aktif ini? Kita berbicara tentang koperasi yang tidak aktif, Pak Ahmad Abbas. Apakah sosialisasi? Nah, ini sosialisasi koperasi secara dini mungkin ya, dari awal-awal mau pembentukan dan lain sebagainya. Apakah ini kelihatannya apa? Kelihatannya ya sekedar untuk memberikan informasi dan mereka juga oh ya, oke. Dan dalam pemikiran bahwa secepatnya untuk mendirikan koperasi itu dan ujung-ujungnya ya tidak aktif. Ya. Jadi pertama kita mau mendirikan koperasi itu seperti pertama itu kesadaran daripada anggota. Nah, karena koperasi adalah kumpulan daripada orang dong anggota. Kalau anggota sudah sadar dalam arti bahwa dia berpartisipasi, dia menyimpan maupun meminjam, itu pasti koperasi bisa dapat maju dengan baik. Karena koperasi ini tergantung pertama daripada anggota itu sendiri. Anggota sebagai pemilik dan anggota sebagai pengguna. Yang berikut ya, pengurus dan manajemen itu kan dia mengelola keuangan yang mudah, manajemen yang ada di koperasi ini. Sehingga kalau seandainya ada kerjasama dari anggota dan pengurus yang bagus, berarti koperasi bisa melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena koperasi tujuan terakhir adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan daripada anggota itu sendiri. Oke, baik. Dan tentunya juga ini supaya menghindari dari koperasi-koperasi bodong juga. Dan ini nanti kita juga mau melihat juga ini era digital, Pak Ahmad Abbas. Dan juga tentunya banyak informasi dan juga banyak iklan-iklan juga ya, dalam tanda kutip ya, iklan dari mulut ke mulut seperti itu. Dan juga mungkin lewat handphone juga, ini online nih. Koperasi online, Pak Ahmad Abbas. Jangan dijawab dulu. Nanti kita santai sebentar. Untuk Anda juga pemirsa, tetap bersama kami. Nanti kami kembali lagi tentang nyaman berkoperasi sesaat lagi di obrolan pagi.